Hai, shalom teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Ketemu lagi di Persekutuan Online Remaja 23 April 2022. Aku sih hari ini lagi happy kiowo, aku harap kalian juga gitu. Tapi kalian kalau misalnya lagi sedih atau lagi nggak baik, itu sebenarnya nggak apa-apa, karena apa yang kita alami saat ini sampai saat ini, baik senang ataupun sedih, itu semua penyertaan Tuhan. Tuhan melindungi, menyertai, dan membimbing kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan jangan lupa bahwa itu semua tadi adalah berkat Tuhan. Nah, makanya kita harus bersyukur pada Tuhan. Nah, teman-teman, kita jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena saat ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bisa berkumpul di persekutuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, maka dari itu, mari kita memulai persekutuan hari ini dengan memuji menyanyikan PKJ 203, Ada Damai Sejahtera Allah. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyanyikan pujian yang mengingatkan kita bahwa seperti lirik yang tadi, ada kasih dan damai Allah yang berlimpah di hati kita. Nah teman-teman, mari kita siapkan hati kita minta tolong Tuhan agar persekutuan hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di persekutuan hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas berkat yang Engkau limpahkan pada kami sepanjang hari ini. Tuhan, hari ini kami akan memulai persekutuan hari ini. Tolong sertai ini. Semoga persekutuan hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan tidak ada kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke pelayanan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kali ini adalah Damai Bagi Semesta yang akan disampaikan oleh Ibu Sartini. Oke, jadi tema kali ini kita diajak buat memahami apa sih panggilan Tuhan buat kita. Nah, panggilan Tuhan buat kita hari ini adalah meneruskan karya perdamaian Kristus ke segala makhluk. Nah, apa aja sih karya perdamaian Kristus itu? Dan gimana cara kita meneruskan karya tersebut? Nah, ini akan disampaikan, akan dijelaskan oleh Ibu Sartini. Maka dari itu, mari kita mempersiapkan diri, kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, puji Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, kita boleh kembali lagi untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada ibadah streaming remaja pada malam hari ini. Remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, silahkan disiapkan Alkitabnya atau alat tulisnya, barangkali ada yang perlu ditulis atau dicatat. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus yang baik, yang kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kami. Dengan segala keterbatasan kami, Tuhan terus menolong dan memelihara kami, sehingga kami masih beroleh kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, untuk kami boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, biarlah hati kami menjadi lahan yang baik untuk benih firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan iman kami. Secara khusus hamba yang menyampaikan, Tuhan tolong dan perlengkapi agar apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi persekutuan kami di Komisi Remaja GKI Bintaro Utama. Sarana prasarana yang kami gunakan, jaringan internet yang kami gunakan, kami mohonkan berkat Tuhan, supaya semuanya boleh baik dan ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk liturgos yang sudah menghantarkan kita untuk memasuki tema kita. Saya izin share screen ya. Ya, ini tema kita yang tadi liturgos sudah menyampaikan kepada kita, damai bagi semesta. Dengan dasar Alkitab dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Damai bagi semesta. Jadi tema kita ini tujuannya adalah, jadi tujuan dari tema kita, melalui tema ini remaja memahami panggilannya untuk meneruskan karya pendamaian Kristus kepada segala makhluk dan merumpuskan langkah-langkah konkretnya. Jadi remaja yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk memahami panggilan kita, kemudian kita diajak untuk meneruskan karya pendamaian Kristus kepada segala makhluk
dan merumuskan langkah-langkah konkret. Jadi kita diajak untuk menghidupinya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, sebelum kita membaca teks, saya ingin men-sharingkan kondisi alam semesta kita. Ya. Remaja yang dikasihi Tuhan, kira-kira gambarannya seperti ini. Gambaran lingkungan kita atau alam semesta. Ada bencana ekologi, yaitu bencana lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Ada hutan yang terbakar. Kita tahu ketika hutan di Indonesia terbakar itu berkontribusi sangat banyak terhadap kerusakan udara. Asap pabrik yang di slide ini mengepul, itu juga memberikan pemahaman kepada kita betapa kita, manusia, berkontribusi terhadap kerusakan udara, pencemaran udara. Kita lihat gambar berikutnya, banjir yang melanda di mana-mana. Karena beberapa waktu yang lalu banjir itu hanya ada di kota-kota tertentu, daerah-daerah tertentu. Tapi sekarang kita mendengarkan berita tentang kebanjiran itu ada di mana saja. Terjadi di mana-mana, terjadi di banyak tempat. Gambar berikutnya, sungai yang seharusnya airnya bisa mengalir, tapi kita lihat di sini, yang ada adalah tumpukan sampah. Dan sampah plastik itu mendominan sampah di lingkungan kita. Global warming, kemudian perubahan iklim, tanah longsor, itu juga merupakan bencana ekologi. Di depan tadi saya sampaikan, bencana ekologi adalah bencana lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Ada satu lagi, yaitu bencana alam. Bencana alam dan bencana ekologi berbeda ya. Kalau ekologi tadi karena ulah kita, ulah manusia. Tetapi bencana alam itu terjadi karena alam. Terjadi karena alam. Ada tsunami, ada gunung meletus, itu termasuk bencana alam. Nah, remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk teks kita. Bagaimana kita diajak untuk, kita lihat tema kita, untuk kita membawa damai bagi semesta. Jadi tema kita damai bagi semesta. Mari kita baca bacaan Alkitab kita. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Saya akan membacakan untuk remaja di rumah masing-masing atau barangkali di tempatnya masing-masing, ya. Silahkan boleh menyimak di slide atau remaja sudah menyiapkan Alkitabnya, baik itu Alkitab kertas ataupun Alkitab yang ada di gadget masing-masing. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala makhluk yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati,
sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Saya ulang ya. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara di dalam hati dan menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Saya izin stop share ya. Saya akan melanjutkan tidak dengan PPT. Ya, remaja yang dikasihi Tuhan, di bulan April ini tema kita itu sebenarnya adalah tema yang berseri, ya. Tapi karena kita ibadahnya hanya minggu kedua dan keempat, maka saya sedikit meringkas materi sebelumnya. Minggu kedua, kalau remaja masih ingat, harapan saya masih ingat ya, Pendeta Sari menyampaikan tema kala konflik terjadi. Konflik itu bisa terjadi terhadap siapa saja dan di mana saja. Dalam perenungan kita minggu yang lalu juga ada potensi konflik antara Rasul Petrus dengan Rasul Paulus. Tapi kita diajak belajar bahwa dalam konflik itu fokusnya yang menjadi fokusnya pada masalah, ya. Jadi bukan pada siapa yang bermasalah. Jadi fokusnya adalah masalah itu sendiri, bukan orangnya, gitu ya. Sehingga kemudian konflik itu tidak menjadi menajam, tetapi kemudian justru memberikan masukan yang membangun, ya, masukan yang membangun dan kemudian mereka tetap fokus kepada masalah, masalahnya teratasi, kemudian melayani Tuhan dengan setia. Nah, kemudian setelah kala konflik terjadi, tema kala konflik terjadi itu dilanjutkan dengan semangat merajut perdamaian. Ya. Mengingatkan kita untuk memaknai ibadah dengan mengikis isolasi dan merajut kasih. Ya. Jadi semangat merajut perdamaian itu mengingatkan kita untuk mengikis isolasi dan merajut relasi kasih, membangun persahabatan, kerukunan dengan saling berempati dan peduli, menyemai damai sehingga tercipta persaudaraan yang sejati. Nah, remaja yang dikasihi Tuhan, dari tema kita, ya, dari tema kita damai bagi semesta, ya, tema kita damai bagi semesta. Saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, Kristus dan penguasa segala sesuatu. Siapakah Kristus itu? Untuk apa Kristus mati dan bangkit? Surat Kolose menggambarkan sosok Kristus sebagai Kristus kosmis universal. Kristus juru selamat manusia, juga juru selamat seluruh ciptaan. Gambar yang nyata dari diri Allah yang tidak kelihatan. Ayat 15, tadi sudah kita baca. Jadi Kristus adalah Allah yang kelihatan. Nah, kemudian yang kedua, Kristus penyelamat dan pendamai keutuhan ciptaan. Kristus adalah pencipta dan penyelamat seluruh kosmos. Dengan darahnya, ia menebus dan mendamaikan segala sesuatu di dalam dirinya. Sehingga segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi mendapat ruang di dalam dirinya. Ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi darah salib Kristus itulah yang mendamaikan
dirinya dengan seluruh ciptaan. Remaja yang dikasihi Tuhan, saya ingin men-sharingkan tentang seorang remaja yang ingin berkontribusi untuk lingkungan, bernama Melati dan Isabel Vincent. Dua anak gadis ini pendiri gerakan Bye Bye Plastic Bag Bali. Gerakan Bye Bye Bag Plastik, Gerakan Bye Bye Plastic Bag Bali. Dua gadis ini menyoroti masalah sampah plastik di dunia yang sudah semakin parah. Setiap tahun ratusan ton sampah plastik terdampar di pesisir pantai, dan banyak dari sampah tersebut terakhir tergenang di lautan. Bali membutuhkan regulasi dari pemerintah untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai, dan di sini awal cerita dari gerakan Bye Bye Plastic Bag Bali. Ini merupakan gerakan menolak penggunaan plastik sekali pakai yang dibentuk oleh kakak beradik dari Bali, Melati dan Isabel Vincent. Kala itu, dua gadis ini berusia 12 dan 10 tahun. Dua gadis dari Green School Bali ini terinspirasi dari pelajaran di sekolah yang kala itu sedang mempelajari tentang pemimpin dunia yang memberi perubahan positif terhadap dunia, seperti Nelson Mandela, Mahatma Gandhi misalnya. Mereka berpikir apa yang bisa dilakukan sebagai anak-anak untuk membuat dunia lebih baik. Akhirnya mereka bertukar pikiran tentang masalah apa saja yang sedang terjadi di Bali. Dan akhirnya masalah tentang plastiklah yang dipilih. Mereka tahu bahwa sampah plastik menjadi masalah besar. Karena itu mereka mulai membuat target yang memungkinkan untuk mereka capai. Akhirnya terbentuk misi mereka untuk membuat Bali menjadi pulau bebas plastik. Ya, tadi mereka katakan bahwa mereka perlu regulasi, berarti dari pemerintah. Maka setelah Gubernur Bali menyatakan bahwa Bali telah menjadi pulau yang melarang pemakaian plastik sekali pakai, nah tentu apa yang dilakukan oleh dua gadis ini sungguh sangat inspiratif untuk memberikan kebaikan bagi lingkungan. Remaja yang dikasihi Tuhan, kiranya bagian firman Tuhan tadi mengingatkan kita bagaimana kita harus melanjutkan karya Tuhan, bagaimana kita juga tadi mendengar kisah dua remaja di Bali, ya, yang memiliki misi yang sangat baik terhadap lingkungan. Remaja yang dikasihi Tuhan, sebagai karya penyelamatan dan pendamaian Kristus, menyelamatkan seluruh semesta, maka remaja dipanggil untuk melanjutkan karyanya. Kini dan di sini. Kini artinya kita lakukan sekarang, di sini, di tempat kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, di komunitas kita masing-masing. Remaja dipanggil untuk secara nyata terlibat menjaga kelangsungan dan keberlanjutan hidup seluruh ciptaan. Saya berharap dengan kondisi pandemi yang memang kita terbatas, saya berharap ini menginspirasi remaja untuk diwujudkan. Ya, untuk diwujudkan dalam kehidupan kita bersama. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil, hal yang sederhana, yang barangkali kalau belum bisa kita lakukan bersama, kita bisa lakukan sendiri di rumah kita, di tempat tinggal kita masing-masing. Bagaimana kita juga mau berkontribusi untuk kebersihan lingkungan, untuk kesegaran tanaman di
lingkungan rumah kita barangkali ya. Saya rasa ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Mari kita mewujudkan damai sejahtera bagi semesta raya. Remaja yang dikasihi Tuhan, selamat menjadi perpanjangan Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera bagi semesta. Amin. Saat ini, saya kembalikan kepada liturgus. Terima kasih. Terima kasih Bu Sartini atas penjelasan yang mengajak kita untuk melanjutkan karya Kristus ke semua makhluk. Contoh karya Kristus kalau mau simpelnya sih pas aku lagi rekaman ini ya. Nah di sini aku ditemani sama hujan, sempat deres dan sempat ada petir juga. Nah kalau kita bisa ambil contohnya dari hujan, hujan yang awalnya itu karya Kristus itu bisa jadi bencana karena ulah manusia. Contohnya kita membuang sampah sembarangan ya. Nah itu bisa mengakibatkan banjir sehingga merugikan kita. Nah maka dari itu kita diajak untuk mengatasi banjir agar tidak terjadi lagi. Nah itu mungkin salah satu contoh kita meneruskan karya perdamaian Kristus. Sebenarnya bukan cuma itu. Tadi juga Bu Sartini sudah membagikan contoh kisah yang juga mengajak kita. Nah, dengan meneruskan karya Kristus ini, kita bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar. Nah, sekarang mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu KJ 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rohani kan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rohani dan cemerlang. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Nah, doa syafaat ini akan didoakan oleh teman-teman kita yang bertugas. Kemudian doa syafaat nanti akan aku tutup dan kita bersama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Tuhan, yang pertama-tama kami ingin berdoa untuk keadaan COVID-19 di Indonesia Tuhan, agar pandemi ini cepat membaik, cepat selesai Tuhan, agar kami dapat bertemu satu dengan yang lainnya. Kami juga ingin berdoa agar ketika masa lebaran ini ya Tuhan, tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 ya Tuhan, agar keadaan pandemi di Indonesia bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk para tenaga medis, terutama mereka yang ada di garda terdepan. Kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani kami. Ya Tuhan, kami berdoa, jagalah mereka agar mereka tetap aman dan sehat. Jaga juga keluarga mereka dan lingkungan kerja sekitar mereka. Kami juga mau berdoa agar Engkau selalu memberkati dan membimbing mereka dalam setiap tindakan medis yang diambil.
Kami juga berdoa agar Engkau dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial mereka, agar mereka dapat bekerja dengan maksimal untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Juga biarlah mereka dapat merawat pasien dengan penuh belas kasih tanpa harus memikirkan kekhawatiran mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang tetap harus keluar rumah di dalam pandemi saat ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan jauhkan mereka dari segala bahaya yang salah satunya adalah virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati kegiatan belajar remaja Bintama, semoga kami bisa mengikuti pembelajaran online maupun offline dengan baik dan semangat. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk kegiatan di GKI Bintama, terkhususnya untuk Komisi Remaja Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati, Engkau selalu melindungi, baik dari pengurus maupun petugas serta teman-teman remaja lainnya, agar kiranya kegiatan yang akan kami laksanakan dapat berjalan lebih baik daripada yang sebelumnya, dan juga pastinya hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk gereja kami, GKI Bintaro Utama. Kiranya Engkau mau memberkati badan pelayanannya agar tetap bisa melayani Engkau di tengah pandemi ini. Dan kiranya Engkau juga mau memberkati jemaatnya agar tetap bisa memuliakan nama-Mu di kehidupan jemaat setiap harinya ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini semua doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti persekutuan online hari ini dari awal sampai akhir. Nah, semoga firman Tuhan yang disampaikan Bu Sartini tadi tidak hanya kita dengarkan, tapi juga kita lakukan sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah bersedia melayani di persekutuan hari ini. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.